Tapi kalau kamu sudah cinta sama seseorang, ya, adab nih. Kalau suka sama seseorang, bukan suka lawan jenis, cinta sama seseorang, kamu punya jalinan baik dengan orang tersebut. Maka pertama, idza ahbabta rajulan, kalau kamu mencintai seseorang, akrablah dengan kamu. Pertama, fala tumarihi, jangan ajak dia berdebat. Wala tusyarihi, jangan jahatin dia. Ya. Wala tas'al anhu, jangan bertanya tentang dia ahadan kepada siapapun. Fa'asa an tuwafiya lahu aduwan, kali saja kamu akan bertemu dengan musuhnya. Fayukhbiruka bima laisa fih, lalu dia akan memberikan informasi yang tidak sesuai. Lalu fayufarriqu bainaka wa bainah, antara kamu dengan dia tidak menjalin hubungan yang baik lagi. Ngobrol terus, kumpulan terus, harus ikut apa kata warga. Warga begini kitanya ikut, warga begini kitanya ikut. Ya bukan hanya begitu sosial tuh. Contoh katakan, kita membatasi diri di rumah, nggak keluar-keluar untuk menyelamatkan diri, agar kita atau istri kita nggak kebawa-bawa sama tetangga-tetangga kita. Sehingga jalan selamatnya adalah kita di rumah saja sama anak-anak, sama suami. Tapi ketika ada tetangga yang sakit, kita nengok. Ya. Ketika ada tetangga yang meninggal, kita ngelayan. Paham? Mungkin ada acara di masjid, kita ikut datang. Setelah itu nggak usah ngobrol-ngobrol, langsung pulang ke rumah, itu pun sudah dianggap bersosial. Ada tetangga yang membutuhkan, kita kasih. Ada tetangga yang mampir ke rumah kita, kita suguhin, kita hormatin. Itu namanya bersosial. Bukan bersosial tuh harus ngomongin orang, ngegunjing orang, harus nongkrong terus, main catur, main gaple di pos ronda. Enggak begitu. Bahkan khawatirnya itu adalah sosial yang kebablasan. Sampai ngomongin Pak Lurahnya, sampai ngegunjingin kiainya, sampai ngegunjingin tokoh masyarakat, sampai ngomongin tetangga itu, malahan itu bersosial yang kebablasan. Itu bukan bersosial, ngerusak namanya, sudah rusak, masyarakatnya sudah rusak. Jadi cara hidup di zaman sekarang adalah, kalau mau di perumahan, di pagar, sudah kamu tutup diri. Ya, mulazamatul buyut, banyak di rumah. Wakasrotus sukut, banyak diam, pengen selamat. Misalnya tetangganya, maaf ya, kecelakaan atau ada masalah luar nih, kecelakaan, bukan masalah dalam. Paham nggak? Kalau masalah dalam, ribut suami istri tetangga, ya sudah, kita jangan ikutan masuk. Ngapain kita ikutan masuk? Ini masalah luar. Contohnya tetangga jatuh, ya kita bantuin kalau kita lihat. Nah, kalau misalnya mau selamat, kita tetap bersosial. Tapi kita jangan banyak berkumpul dengan orang-orang sekitar. Sekedarnya saja. Setahun sekali nggak apa-apa. Kumpulan setahun sekali, sebulan sekali nggak apa-apa. Nggak kenal sama tetangga berarti nggak bersosial, ya nggak begitu, nggak harus kan, tidak ada kewajiban untuk mengenalkan diri. Ya, tidak ada kewajiban, tapi supaya akrab juga tidak diharuskan seseorang akrab. Paham nggak? Malahan akrab tuh hati-hati loh nanti. Hati-hati kalau akrab sama orang tuh. Sudah pentingnya akrab sama kita tuh suami kita, anak-anak kita. Tetangga kita sekedar kenal saja sudah. Tapi saling menutupi sama tetangga. Tetangga nggak punya bayam, kita punya bayam, ya kita kasih tetangga.
Tapi jangan duduk di tempatnya tetangga lama, ngobrol ngalor ngidul, nggak ada kepentingan apa-apa, nanti lama-kelamaan jadi ngomongin orang. Paham nggak? Kecuali ya, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kita boleh akrab dengan seseorang asal keakraban kita dibangun karena ketakwaan kepada Allah. Kalau hanya sekedar urusan-urusan dunia sih ya ada maunya akrabnya namanya. Ada uang diakrabin, kaya diakrabin, miskin dijauhin. Ya. Kam min sodik, banyak sekali teman. Lifaqdil mal, karena kita nggak punya uang, ada nih akhirnya menjauhi kita. Wa kam min aduwin, banyak juga musuh-musuh. Likathrotil mal, karena kita banyak uang, yusohibuni, akhirnya mereka mendekati kita. Kalau karena kepentingan dunia, politik sesaat, akrab, nanti politiknya hilang, jauh lagi. Karena bisnisnya bangkrut, atau bisnisnya sudah nggak jalan, hilang lagi. Tapi keakraban yang abadi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kamu dengan tetangga kamu sama-sama mengikuti pengajian. Kamunya suka bahas ilmu, tetangganya suka bahas ilmu. Nggak apa-apalah berkunjung setiap waktu, tapi yang diobrolin hanya ranah ilmu. Ini rupa-rupanya nih, kita senang ilmu. Dia senang ilmu. Yang kita bahas adalah keilmuan, hukum. Lama-lama nih tetangga nih rupanya ngajak kita ngomongin tetangga. Apa sudah, jangan diikuti. Ranah kita ranah ilmu. Paham nggak? Jadi nggak harus akrab sama tetangga tuh. Rata-rata kamu orang yang seperti itu dimusuhin. Orang benar, orang baik dimusuhin sama tetangga-tetangga. Dianggapnya tidak bermasyarakat, tidak bersosial, ya, tidak mau berteman, tidak mau kenal sama orang lain. Padahal tujuannya pengen nyelamatin diri, agar nggak terombang-ambing ikut sama sini. Tapi kalau kamu masih hidup di perkampungan, kamu dituntut mau nggak mau ya, harus ikut jamiyah perkumpulan ini, arisan itu, enggak, jangan macem-macem bang. Enggak dimusuhin, paham nggak? Maka jangan cari lingkungan yang semacam itu. Mereka nih sholat jamaah nggak rajin, pengajian nggak rajin, tapi harus begini. Jangan diikuti. Maka cari lingkungan yang sehat. Kalau ada tanah mahal, lingkungannya bagus, dekat sama musola, bisa jadi kalau kita di situ, suami rajin sholat, kita rajin sholat, anak rajin ngaji, kita pun lingkungannya baik, selalu mendengarkan pengajian, jarang ada yang menggunjing orang, meskipun tanah itu mahal, kalau kamu punya uang, beli. Paham nggak? Tapi kalau ada tanah yang murah, lingkungannya buruk, antara satu dengan yang lain, saling gunjing, saling musuhan, suka sama duniawi, ada pengajian, bapak-bapak nggak mau pada ikutan, ya. Kita lihat duhurnya sepi, asalnya sepi di musolanya, jangan beli tanah itu. Meskipun 1 meternya itu 50.000. Saya mau beli abi, buat toko saja, silahkan buat bisnis. Tapi jangan untuk ditinggali atau ditempatin. Lingkungan tuh harus dibeli. Pendidikan itu harus dibeli. Karena al-musahabah mu'athar, lingkungan, pergaulan itu akan berpengaruh mencetak istri dan anak-anak kita. Istri kita baik, pendiam, bergaul sama orang-orang yang suka ngomong, suka rewel, ngomongin orang. Lama-kelamaan istri kita akan begitu. Anak kita baik, anak kita soleh, mainannya dengan tetangga-tetangga, yang kalau ngomong bahasanya rusak, nanti anak kita lama-kelamaan bahasanya akan rusak. Silahkan, tanahnya murah, tapi lingkungannya seperti itu. Jadi cari lingkungan yang baik,
Tapi sekarang saya nggak tahu. Makanya kalau beli tanah itu seperti orang yang nikah. Artinya nggak harus buru-buru. Kita observasi dulu, kita survei dulu, kita bergaul dulu di situ dengan warganya. Nggak apa-apa kita kenal dengan tukang warungnya, kita kenal dengan tokoh masyarakatnya, kita ikut jamaah selama seminggu, 2 minggu. Kalau bisa 2 bulan biar kita mateng mengenal. Kita bolak-balik setiap hari ke kampung tersebut. Maksudnya kalau kita tertarik dengan sebuah kampung, enak nih pemandangannya, sejuk, nyaman. Kita pengen beli tanah di situ untuk kita tempati, untuk dijadikan rumah kita. Maka jangan langsung beli dulu. Bolak-balik dulu di situ 2 bulan. Kenal A, B, C, D. Lihat sosok masyarakat. Suka ngomongin orang nggak? Patokannya suka ngomongin orang nggak? Sama jamaah sholatnya gimana? 2. Suka ngomongin orang nggak? Sama patokan sholatnya gimana? Kalau belum apa-apa aja ngomongin RT. Belum apa-apa sudah ngomongin lurah. Belum apa-apa sudah ngomongin kiai di situ. Nah, berarti ini orang nggak baik nih. Itu saja sudah. Bu sehat bu. Mbak kesini lagi. Iya mau jajan. Enak ya suasana di sini bu. Iya enak. Tapi RT-nya begini. Nah hati-hati nih. Bisa jadi kelak nanti kita sudah punya rumah di situ, ini musuh kita nih jadinya. Paham ya? Maka beli tanah meskipun mahal tapi lingkungannya baik. Nah, lingkungan kamu kita termasuk lingkungan yang agak tercemar, kurang baik. Ya. Mau nggak mau anak kita kan pengen main kelereng kek, main layangan kek. Kalau main sendirian asik nggak? Enggak, pasti butuh teman. Teman kita keluar rumah, dia akan mencari yang seumuran. Sedangkan kita nggak tahu temannya siapa. Kan harus pinter cari-cari teman tuh harus pinter. Maka mau nggak mau, kalau tidak di pesantren kan, maka cari lingkungan yang baik. Pesantren juga belum tentu semuanya baik. Ada anak-anak santri yang kalau ngomong anjing lah keluar, monyet lah keluar. Ini nggak baik nih lingkungannya. Makanya ketika mau pesantren pun kita harus survei. Berapa bulan? 2 bulan. Kenal dulu sama kiainya, kenal dulu program pondoknya, bagaimana misi kiai, bagaimana visi kiai. Jadi enak gitu. Tapi kalau kamu sudah cinta sama seseorang, ya, adab nih. Kalau suka sama seseorang, bukan suka lawan jenis, cinta sama seseorang, kamu punya jalinan baik dengan orang tersebut. Maka pertama, idza ahbabta rajulan. Kalau kamu mencintai seseorang, akrablah dengan kamu. Pertama, fala tumarihi. Jangan ajak dia berdebat. Wala tusyarihi. Jangan jahatin dia. Ya. Wala tas'al anhu. Jangan bertanya tentang dia ahadan kepada siapapun. Fa'asa an tuwafiya lahu aduan. Kali saja kamu akan bertemu dengan musuhnya. Fayukhbiruka bima laisa fih. Lalu dia akan memberikan informasi yang tidak sesuai. Lalu fayufarriqu bainaka wa bainah. Antara kamu dengan dia tidak menjalin hubungan yang baik lagi. Kamu datang ke suatu tempat, mampirlah di warung. Kamu lagi punya hubungan baik dengan Tasya misalnya. Ya. Lalu kamu mampir ke kampungnya Tasya. Kemudian kamu ngopi dulu sebelum mampir. Mungkin ngopi dulu, atau mungkin kamu ke masjid dulu, atau ke musola dulu. Maka adabnya adalah la tas'al anhu ahadan.
Kamu ketika di musola, ketika di masjid, ketika di pos ronda, ketika di warung, yang mana deket rumahnya Tasya, jangan pernah tanyakan Tasya kepada siapapun. Paham? Bu, kenal Tasya? Gak usah. Dek, mau kemana? Mau nyantai saja, mau mampir. Paham nggak? Udah gitu aja. Kalau ditanya ya bilang lah mau ke rumah Tasya. Tasya mana? Tasya itu, Bu. Oh, Tasya yang rumah di situ. Jawab boleh. Lebih baik nggak usah jawab. Lagi sholat, selesai sholat, kamu ngobrol sama orang-orang kampung situ. Sama tetangganya Tasya gitu tuh. Lalu ditanya, Dek mau kemana? Mau ke Tasya? Nggak apa-apa. Tapi lebih baik jangan. Mau kemana ya? Mau sholat aja. Oh, kirain mau kemana. Sebab, awas hati-hati. Fa'asa antuwafiyalahu aduan. Kamu ke tetangga-tetangganya Tasya. Ya. Ke warungnya, ke Bu RT-nya, ke Pak RT-nya nggak apa-apa kalau ada kepentingan. Tapi kalau nggak ada kepentingan, kamu sebut-sebut nama Tasya, kamu ngomong kenal sama Tasya, fa'asa antuwafiyalahu aduan. Kali saja kamu kebetulan bertemu dengan orang yang gak suka sama Tasya. Fayukhbiruka bima laisa fi. Nanti dia akan ngasih masukan, ngasih informasi yang tidak sesuai. Mau kemana Mbak Ica? Itu Bu, mau ke rumah Tasya. Tasya mana? Tetangganya ibu sih. Kamu kenal sama Tasya? Kenal Bu, itu teman pondok saya. Sisi duduk dulu. Nah. Mau diapain nih kira-kira tuh? Kita mau sebelah di situ tuh. Ibaratnya tuh. Sisi duduk tuh. Kenalnya sejak kapan? Ya kan saya mondok Bu, saya tidak tahu. Di pondoknya dia gimana sih? Ayo udah lama-lama deh. Alhamdulillah baik Mbak Tasya baik, akrab sama saya. Gini deh, bukan apa-apa Ibu mah ya. Ibu mah sayang sama kamu. Ibu mah sayang sama kamu. Ya punten. Bukan berarti ibu ngejelek-jelekin, bukan. Itu mukodimahnya nih, hati-hati nih. Ini kamu harus paham. Mukodimah yang begini nih. Syaitani rojim begini. Bukan berarti ibu bukan tapi sayang sama Dek Tasya. Dek Tasya kan sudah ibu anggap sebagai apa ya, saudara ibu sendiri. Awas, hati-hati. Terkadang provokasi dan mahasud dengan bahasa selembut-lembutnya terlihat baik, terlihat seperti malaikat agar kamu tuh terkesan. Paham ya? Oh, itu provokasi. Dosa besar itu. Ngomongnya pakai bahasa malaikat, pakai bahasa halus, kadang-kadang pakai bahasa intelektual. Tapi tujuannya adalah menjelek-jelekan orang lain. Sayang sama Mbak Tasya tuh. Ya punten ya, nggak apa-apa Mbak Tasya main sama Tasya, kenal sama Tasya nggak apa-apa. Tapi ibu nggak jelek-jelekin. Cuman punten ya, jangan terlalu deket. Emang kenapa Bu? Ini nih kesalahan kamu juga. Nanya-nanya, emang kenapa Bu? Ya ini mah cerita ya. Dramanya tuh ya. Sinetronnya keluar. Ibu tuh nggak nyangka bahwa ternyata ibunya Tasya tuh kan ibu kan lagi ke Plangon ke sana. Naik lagi jalan-jalan. Itu di tempat pesugihan tuh ada ibu sama ada fotonya. Berarti dia itu ya, ingat nih Bu jelas-jelas. Berarti dia itu pesugihan. Babi ngepet. Kamu kan astagfirullah. Yang tadinya mau mampir akhirnya apalagi kamu agak-agak dunguan, maksudnya tuh gampang terserap informasi. Orang dungu kan begitu ya. Orang dungu nih ciri-cirinya ketika ada orang jelek-jelekin orang, kamu ikutan arus. Jadi ikutan benci.
Ada orang suka sama orang, kamu ikutan suka. Jadi benci dan suka seseorang bukan karena pertimbangan, bukan karena ilmu, ya itu mah itu tunggu itu ya. Ikut-ikutan. Ini benci ikut benci. Fayukhbiruka bima laysa. Bisa jadi dia akan memberikan informasi yang tidak sesuai kenyataan. Bisa jadi nanti kamu dengan dia akhirnya tidak lagi menjadi sahabat yang baik. Makanya mampirlah ke rumahnya Najwa, misalnya ke Lampung. Kamu tanya-tanya nggak apa-apa. Rumah Najwa kemana ya, Bu? Tapi kalau tanya mau apa sih? Ya urusan saya, dalam hati ya. Urusan saya. Ngapain lu nanya? Nyari siapa? Nyari rumah Najwa, Bu. Oh, rumah Najwa. Iya. Kamu apanya? Saya temennya, Bu. Teman di mana? Teman di pondok. Oh, kamu kenalnya? Ya kenal di pondok, Bu. Kamu saudaranya? Bukan, saya teman-teman pondok. Sekarang mana rumah Najwa? Oh, nggak tahu. Udah nanya-nanya susah-susah kan. Kadang ada orang begitu tuh, ya. Kepo tapi ternyata zong. Nanya nggak, Bu, mana rumahnya Najwa? Di sana, Mbak, di sini ini. Nah, sudah ketahuan rumahnya, udah masuk langsung. Jangan ke warung sebelahnya, jangan ke tetangga sebelahnya. Belum tentu akur, belum tentu rukun, belum tentu baik. Ya. Abi punya teman, misalnya teman-teman orang Kedawung ya. Di Kedawung tuh, Kedawung Cirebon tuh. Jadi tengah tani, habis tengah tani Kedawung. Sebelum tuh Parep tuh ada kecamatan namanya Kedawung. Di situ tuh banyak kenalan. Kenalan tuh banyak. Hampir satu desa tuh kenalan ada 5-6 lah. Satu dengan yang lain tuh nggak saling tahu. Nah. Satu dengan yang lain nggak saling tahu. Bisa sering main ke sini. Kadang-kadang main ke sini, nggak sering tahu. Kadang main ke sini, kadang main ke sini, kadang main ke sini. Khawatirnya, kenal nggak sama ini, kenal nggak sama ini, kenal nggak sama ini, kenal. Itu mah tetangga saya. Emang kenal? Bukan kenal lagi. Pecundang dia mah. Nah, awas hati-hati. Sampai orang mana? Saya orang Mekarsari. Mekarsari. Kenal sama Isna nggak? Wah, ini rumah saya. Itu rumahnya dekat rumah saya. Depannya Isna yang tinggi orangnya. Iya. Itu koruptor itu. Nyalon jadi DPR itu koruptor itu. Masa sih Kang? Iya. Tuh, akhirnya begitu. Paham kan? Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita yang jadi pendatang jangan nanya-nanya. Atau kita ada di rumah kita, ada orang sekampung dengan Tasya, nggak usah nanya-nanya. Dari mana, Mbak? Dari Walednya Waled desa. Ela, kenal? Oh iya, kenal. Dekat rumahnya. Deket banget, itu mah ponakan saya. Belum tentu dia juga bersahabat. Udah jangan nanya-nanya lanjut. Sebenarnya dari awal juga nggak usah nanya-nanya. Kenal Ela, udah nggak usah kayak gitu deh. Mau ngapain gitu? Mau ngapain? Ya. Jadi tetangga dengan tetangga. Menurut tetangganya, tetangga juga tidak bisa menjadi saksi. Kadang infotainment, ya, misalnya lagi ngomongin artis, ngomongin tetangganya komentar jelek, dipercaya, baik. Menurut tetangganya, menurut orang gitu tuh. Ya tetangga juga kadang-kadang ada yang baik, ada yang lemes mulutnya. Pilih-pilih dong yang benar. Bagaimana cara pilih-pilihnya? Bukan waktu yang sebentar. Paham? Jadi, ya hadis nih. Idza ahbabta rajulan. Dalam riwayat yang lain, idza ahbabta akhan. Apabila kamu mencintai saudara atau mencintai seseorang, fala tumarih. Jangan ajak berdebat. Wala tusyarih. Jangan sakitin hatinya. Wala tas'al anhu ahadan. Jangan bertanya tentang dia kepada orang lain. Fa'asa an tuwaffiya lahu aduwan.
barangkali kebetulan kamu bertemu dengan musuhnya dia, fayukhbiruka bima laisa fi, lalu dia akan memberikan kabar tentang hal yang tidak benar, ya, fayufarriqu bainaka wa baina, akhirnya antara kamu dan antara dia tidak bersatu lagi. Paham gitu? Akhirnya kamu nanam kebencian karena kamu mungkin saja orang yang gampang menerima informasi hoax. Kan kamu belum paham diri kamu tuh, saya sudah bisa memfilter informasi belum nih, mana informasi yang harus saya percaya, mana yang enggak. Kan seumuran kamu belum bisa begitu. Iya, apa orang ngomong iya. Ya seumuran kamu wajar. Ada ibu-ibu haji ngomong begini, iya ya. Benar juga ya, Bu. Iya, di kamar kamu sering kehilangan uang kan? Iya, Bu. Ya itu orangnya. Iya.